Halo semua, kembali lagi dalam video supervisi pendidikan. Tahukah kamu sebuah keberhasilan pendidikan Islam itu nggak cuma bergantung pada evaluasi, tapi kira-kira pada apa ya? Nah, pada rencana tindak lanjut yang nyata dan konsisten. Maka dalam video ini kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut dan pengembangan lanjutan dalam supervisi pendidikan Islam dalam materi manajemen pendidikan Islam. Topik ini penting banget karena dari sinilah kita akan paham apa sih evaluasi pendidikan, apakah nanti akan benar-benar bisa diterapkan dalam tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentunya iya. Maka dari itu simak videonya. Rencana tindak lanjut yang efektif kita dapat melakukan dengan beberapa langkah, yaitu dengan adanya analisis hasil evaluasi. Lalu kita membuat tujuan, yaitu dengan catatan SMART. Teman-teman bisa melakukan dengan secara spesifik, terukur, realistis, relevan, dan adanya batasan waktu. Dalam pendidikan Islam, tujuan dari evaluasi bukan cuma tentang mengevaluasi nilai akademis saja, tapi juga tentang akhlak dan karakter Islami. Maka setiap langkah yang dilakukan itu harus jelas, yang melibatkan semua pihak dan dipantau oleh tim khusus atau kepala sekolah agar pelaksanaan tetap berjalan dan terarah. Selanjutnya mari kita bahas tentang bagaimana cara menjaga konsistensi dalam implementasi. Perlu diingat, konsistensi adalah kunci dari keberhasilan. Semua pemangku kepentingan, baik guru, kepala sekolah, dan staf sekolah pun perlu memahami peran masing-masing. Dilakukan dengan apa? Dengan cara monitoring secara rutin, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta pemimpin yang kuat akan membentuk budaya kerja yang disiplin dan berkelanjutan. Dengan begitu, program pendidikan Islam bisa terus berjalan dengan baik dari waktu ke waktu. Kunci utamanya adalah konsistensi. Semua pihak harus tahu perannya, ada monitoring yang rutin dan kepemimpinan yang kuat, sehingga tadi akan menghasilkan apa? Budaya kerja yang konsisten. Hasilnya akan membawa perubahan secara nyata. Sekarang kita gali studi kasus dari hasil tindak lanjut. Jadi kita contohkan, kita sebut sebagai sekolah X, yaitu sebuah sekolah di madrasah X itu menunjukkan bahwa rencana tindak lanjut dalam supervisi itu menunjukkan hasil sangat membantu peningkatan kualitas pembelajaran. Meskipun dukungan dari kepala madrasah dan komitmen guru sudah tinggi, namun perlu diingat pasti ada tantangan seperti halnya keterbatasan waktu dan juga anggaran. Tentu lagi-lagi mengomongkan atau membahas tentang anggaran. Namun hasilnya akan tetap positif karena guru menjadi lebih terampil walaupun belum merata di semua kelas. Dari sini kita belajar bahwa optimalisasi sumber daya itu sangat penting untuk memastikan supervisi juga berjalan dengan efektif. Contoh lain teman-teman itu juga datang dari sekolah menengah Islam yang melakukan tindak lanjut supervisi melalui evaluasi dan diskusi pasca supervisi. Jadi tidak hanya supervisi saja, tapi ada tindak lanjutnya. Nah, menghasilkan guru-guru ini akan terbuka dan didukung oleh manajemen sekolah yang menunjukkan hasilnya adalah peningkatan dalam manajemen kelas dan metode pembelajaran. Terus kira-kira apa sih tantangannya? Tentunya masih ada tantangan seperti halnya waktu dan juga rasa kurang percaya dari seorang guru. Namun ketika tindak lanjut dilakukan secara konsisten, itu hasilnya akan sangat nyata sehingga membawa perubahan pada kualitas pembelajaran yang semakin meningkat dan suasana belajar yang menjadi lebih bermakna. Jadi rencana tindak lanjut bukan sekedar formalitas ya, tapi langkah nyata untuk menuju pendidikan Islam yang berkualitas dan berkarakter. Karena perubahan besar itu selalu diawali dari tindakan kecil yang konsisten. Maka dari itu teman-teman, mulai sekarang tidak hanya berhenti pada supervisi, tapi kita juga harus melakukan tindak lanjut dari supervisi. Sampai jumpa di video berikutnya.